Permisi, ada yang bisa dibantu? Mas, bagaimana ceritanya ini? Dokumen hakim kami turun jauh dari tahun kemarin. Bagaimana kami bisa ikut berkiprah di kancah nasional? Mana nggak bisa ikut WBK lagi? Nah, silakan duduk Pak. Perkenalkan dengan saya Fatin. Wah, Assalamualaikum Pak Ketua. Sepertinya ada masalah. Ada yang bisa dibantu? Mari silakan duduk. Ini loh Bu, ini nilai satu kami ini turun Bu. Ya kalau bisa, tolonglah diatur sama Ibu. Ya supaya nilai kami jadi bagus Bu. Wah, PAABC ya. Baik, ini Pak. Kita lihat sama-sama ya. Dasar yang kita pakai untuk penilaian sakit ini sekarang menggunakan Permen PAN RB nomor 88. Nah, ini memang baru Pak diterapkan pada tahun ini. Ditambah lagi dengan SK Sekma nomor 878. Nah, wajar kalau mungkin ada beberapa yang belum sesuai dengan ketentuan. Nah, dokumen sakit yang dinilai kali ini Pak, tahun 2022 ada 4 komponen. Ada perencanaan, ada pengukuran, ada pelaporan, dan evaluasi akuntabilitas kinerja. Nah, yuk kita bedah bareng-bareng ya Pak dokumennya. PA ABC. Nah, memang ada perbedaan Pak yang mendasar. Apalagi ada SK Sekma 173. Ada perubahan IKU sehingga dokumennya kan harus merujuk ke IKU semua. Jadi memang banyak berubah lumayan signifikan dari tahun sebelumnya. Untuk PA ABC, nah nih Pak, dari 9 indikator ternyata ada 5 yang tidak tercapai. Nah, dari data ini angka berbicara Pak. Berarti di satgas tersebut sudah dipastikan tidak ada evaluasi kinerja. Nah, ini lebih parah lagi karena ternyata IKU-nya belum disesuaikan dengan Sekma 173. Jadi, apa yang direncanakan, apa yang ditetapkan, apa yang diukur dan dianalisa berubah semua angkanya, tidak sinkron. Kami minta tolong dengan Ibu. Ya tolong Ibu, diambil dulu tanda terima kasih kami Bu. Ya supaya nilai kami bagus. Ya tolong Bu. Dokumen ini kan, ini ya Pak, sudah selesai, sudah berlalu. Kira-kira bisa nggak kita menarik mundur waktu? Nggak bisa kan Pak? Tapi ya tolonglah Bu, karena keadaannya sudah sudah terjadi seperti ini. Tapi kami minta tolong dengan Ibu. Makanya Pak, jadi kita tidak bisa menarik mundur waktu. Yang bisa adalah kita memperbaiki ke depannya. Yang bisa kami lakukan Bu, kalau sudah seperti ini? Ya, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Bapak beserta seluruh aparatur di PAABC menyusun dokumen sakit sesuai regulasi yang berlaku. Nah, jika dibutuhkan, kami di bagian perencanaan PT Amana Lampung beserta tim siap untuk mendampingi tim Bapak dalam menyusun dokumen aktif tersebut. Baik Bu, kalau begitu kami mohon maaf, kami tadi hilaf karena hawa nafsu kami, karena kami juga ingin bagus Bu. Jadi ya kami akan berusaha, mudah-mudahan kami bisa menyelesaikan. Kami mohon doa dari Ibu dan Bapak semata-mata, dan kami ucapkan terima kasih. Baik, sama-sama Pak. Untuk bagian rencana program dan anggaran, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung memberikan layanan konsultasi melalui beberapa fasilitas. Di antaranya, 1. Konsultasi dapat melalui WhatsApp Group
Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan yang beranggotakan seluruh sekretaris dan pegawai subbagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan dari 14 satuan kerja di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. 2. Konsultasi dapat dilakukan dengan menemui atau menghubungi Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Yusrinaldo Syarif SH.MH. 3. Konsultasi dapat dilakukan dengan menemui atau menghubungi Kepala Subbagian Rencana Program dan Anggaran Hardini Tawangsari SSI.MH. Terakhir, konsultasi dapat dilakukan dengan menghubungi staf bagian rencana program dan anggaran sesuai dengan pembagian wilayah. Wilayah 1, Fatin Ahmad Naufal SE, Pengadilan Agama Tanjung Karang, Pengadilan Agama Kalianda, Pengadilan Agama Tanggamus, Pengadilan Agama Blambangan Umpu, Pengadilan Agama Tulang Bawang, Pengadilan Agama Gedong Tataan, Pengadilan Agama Pringsewu. Wilayah 2, Kanza Puspaningrum Eskom, Pengadilan Agama Metro, Pengadilan Agama Gunung Sugi, Pengadilan Agama Krui, Pengadilan Agama Kota Bumi, Pengadilan Agama Mesuci, Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, Pengadilan Agama Sukadana. Terkait peraturan internal, belum ditampilkan SK Sekretaris Mahkamah Agung tentang IKU terbaru yang nomor 173 tahun 2022. Dan dalam penyusunan sakit, Mahkamah Agung juga sudah mengeluarkan edaran format terbaru melalui SK Sekma nomor 2049 tentang penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Nah, ini kalau untuk baik di LKJP maupun di Reksa itu di profilnya itu sebenarnya sih lebih banyak berbicara tentang keadaannya gitu ya, sih kan banyak ngambil besarnya gambarnya, malah nggak muncul ya tentang gambarannya. Jadi di sini saya merupakan peradilan agama apa dari bagian dari kekuasaan kehakiman gitu-gitunya, ya itu boleh gitu, tapi jangan menghilangkan itu ibaratnya bunga-bunganya, tapi jangan menghilangkan tentang blambangan hukumnya. Kalau yang ini kan mungkin semuanya bisa ambil ini gitu, tapi yang punyanya blambangan hukum sendiri gitu saya lihat nggak masuk baik di LKJP maupun di Reksa. Misalnya SK pendiriannya, dulunya dia itu apa namanya, kantornya di mana, kemudian baru dapat gedungnya kapan, dan lain-lain gitu lah. Terus ya profil sedikit lah tentang lambangan hukumnya gitu. Ini pegawainya apa ya? Ya profil pegawainya belum ada. Nah profil pegawainya juga nggak ada sih di sini. Kalau di LKJP itu nggak belum coba. Adanya struktur organisasi. Tapi jadi paling tidak menggambarkan lah kondisinya Bambang Hukum, tenaga teknisnya, tenaga kesekretariatannya gitu. Terus di sini dia menampilkan ada kondisi perkara pengadilan Lembang sebenarnya. Untuk Renstra itu kan ditampilkan menuju ke Renstranya MA ya, semua di bawahnya gitu. Itu ditampilkan capaian kinerja periode Renstra sebelumnya. Dibaca begitu. Ketika periode sebelumnya 2015 sampai 2019, ternyata Blambangan Hukum itu baru pencalonan di 2019, jadi baru di ujung tahun 2019 itu pencalonan misalnya gitu. Terus ya apalagi kalau emang di sebelumnya sudah ada dari 6 area yang dilakukan, boleh ditampilkannya di bawah satu. Jadi ada capaian kinerja, ada capaian RU-nya. Ada SWOT-nya, tapi dia cuma menampilkan data. Belum ada analisanya sih Pak.
misalnya memanfaatkan kekuatannya itu apa, bagaimana menangani kelemahannya, menjawab tantangannya itu belum ada analisanya. Nah, kemudian mulai di sini kan sudah mulai membahas tentang yang berjalan ya, target kinerja yang tahun 2022-nya kalau di dokumen ini ya, berarti nanti tahun 2023 yang dibahas di sini. Nah, ini masih banyak miss antara yang di Rekstra, kemudian di PK, kemudian di RKJP. Itu angkanya geser semua. 2020-2021 masih pakai itu yang lama. 2022 sampai 2024 itu sudah menggunakan formula itu yang baru. Jadi mekanismenya dievaluasi dulu, ada dokumen evaluasinya itu ya UNDP lah ya. Kemudian diajukan perubahannya dengan mengadakan IKU lama dan rapat evaluasinya itu. Nanti diajukan PK yang baru gitu. PK yang baru nanti kan ditandatangani lagi dengan tanggal yang sesuai tanggal itu. Kemudian ini juga masih dia dalam bentuk perkara, nggak persentase di targetnya. Diri ini Itu 2022? Ini matriksnya. Jadi masih perkara di lingkungan peradilan agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara. Ini 13 perkara, 30 perkara, 30 perkara. Jumlah perkara periode yang diselesaikan dibagi jumlah perkara yang diajukan secara periode kali 100%. Jadi indikatornya adalah persentase perkara yang periode yang diselesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Hardini Tawangsari sebagai Kasubag Perencanaan Program dan Anggaran dan tim atas bimbingannya di bidang perencanaan dan bidang lainnya. Karena ini hal baru bagi saya sebagai Kasubag PTIP. Ini terima kasih ilmunya, semoga bermanfaat ke depannya buat kami, buat saya. Jika terjadi kendala, nanti saya akan belajar lagi. Terima kasih bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim penyusun dokumen Sakit Pengadilan Agama Tanjung Karang kelas 1A sangat mengapresiasi kepada tim penyusun dokumen Sakit Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan untuk kebaikan penyusunan dokumen Sakit tahun 2023 pada Pengadilan Agama Tanjung Karang kelas 1A agar lebih baik, akuntabel, dan dapat menghasilkan persentase capaian kinerja yang bernilai smart dan terukur. Jayalah selalu tim penyusun dokumen Sakit Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik panggung tanpa perencanaan berarti bersiap turun panggung tanpa tepuk tangan. PTA Bandar Lampung Bergetar kembali. PTA Bandar Lampung Berjaya kembali. Yes!